Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Tamia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sespati Indonesia kelas 38E. Saat ini saya sedang mengambil prodi S2 di Urindo, yaitu dengan program studinya adalah Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Nah, untuk itu sebelum lebih panjang lebar lagi nih yang aku jelasin, aku akan memperkenalkan diri lebih dalam lagi mengenai biodata diri aku. Jadi aku adalah Dr. Tamia Asri Jeser. Aku merupakan lulusan Universitas Tarumanegara tahun 2023 lalu, dan saat ini aku sedang sibuk mengambil S2 dan juga bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Tangerang. Nah, aku hari ini akan coba menjelaskan kepada kalian mengenai penyakit yang mungkin jarang nih untuk kalian dengar. Tapi ini sangat penting loh untuk kalian ketahui karena sesuai dengan cuaca Indonesia saat-saat ini, di mana itu musim hujan. Jadi penyakit apa sih yang akan aku bawakan di topik ini dan kenapa aku akan bawakan? Nah, jadi topik ini adalah topik yang sangat menarik. Kenapa sih menariknya? Karena biasanya terjadi pada saat musim hujan seperti cuaca sekarang, yang dimana biasanya itu jarang sekali terjadi kejadian penyakit ini. Nama penyakit itu adalah penyakit kencing tikus atau yang bisa kita sebut dengan leptospirosis. Jadi, apa sih leptospirosis itu? Leptospirosis itu merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia, di mana perantaranya itu adalah biasanya tikus. Jadi, leptospirosis itu biasanya penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus dari bakteri Leptospira yang ada di dalam kencing tikus itu. Jadi, penyakit ini menarik banget nih, dimana sekalinya jarang terjadi, tapi kalau misalnya udah muncul, ini bisa menyebabkan KLB. Nah, apa sih dok KLB itu? KLB itu merupakan kejadian luar biasa, yang dimana kalau misalnya ada penyakit ini sangat penting banget nih untuk pemerintah memikirkan bagaimana untuk memusnahkan penyakit ini. Jadi kalian yang nonton video ini harus simak baik-baik penjelasan dari aku, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian. Apalagi seperti sekarang ini lagi musim hujan dan biasanya berpotensi banjir karena banyaknya genangan air atau tumpukan sampah di lingkungan kita. Hewan perantaranya itu bukan hanya tikus. Jadi hewan perantaranya itu selain tikus itu ada lagi, yaitu berupa anjing atau mungkin sapi dan bisa juga kambing. Jadi mereka ini, hewan-hewan ini bisa membawa bakteri Leptospira. Namun yang paling utama tetap adalah si tikus. Jadi kita udah tahu nih hewan perantaranya. Sekarang aku akan menjelaskan gimana sih cara penularannya. Apakah langsung nih dari tikus? Nah, jadi penularannya itu melalui kulit kita atau mukosa mulut kita. Dimana biasanya kalau kulit kita itu karena adanya luka yang terbuka dan terpapar langsung nih dengan air yang banjir dan ternyata memang ada bakteri leptospirosisnya, lalu lukanya itu tersentuh dengan air tersebut dan akhirnya masuklah si bakteri leptospiranya. Kalau misalnya yang melalui mukosa mulut, gimana sih dok? Kan nggak mungkin kita mencium tikus gitu ya. Nah, penularannya itu melalui makanan atau minuman yang kita tidak tutup dengan menggunakan tudung saji atau tidak kita tutup dengan rapat sehingga si tikus ini berkeliaran nih di makanannya. Akhirnya ada tuh bakteri leptospiranya yang tertinggal di makanan tersebut. Lalu kita makan dan dari situlah gimana kita bisa masuk si bakteri leptospiranya ke dalam tubuh kita. Jadi itu cara penularannya. Lalu lanjut aku akan menjelaskan mengenai faktor resikonya apa saja. Jadi faktor resikonya itu ada dua. Yang pertama itu adalah faktor resiko berdasarkan lingkungan. Lalu yang kedua itu faktor resikonya berdasarkan pekerjaan. Kalau berdasarkan lingkungan, biasanya lingkungan apa aja? Yaitu lingkungan yang kotor atau yang biasa kita lihat adalah lingkungan yang berserakan sampah dan ada tumpukan sampah yang banyak. Lalu yang kedua ada lingkungan yang memang banyak tikus-tikus di sekitarnya. Dan yang ketiga biasanya memang ada tempat lingkungannya yang dekat dengan perairan seperti sungai. Lalu kalau misalnya pekerjaan, apa aja yang mungkin bisa kita antisipasi? Nah, jadi pekerjaan yaitu yang pertama biasanya adalah seorang petani, karena di daerah sawah, jadi banyak tikus yang bisa resiko. Lalu yang kedua, yaitu dokter hewan, dan yang ketiga bisa tukang kebun atau tukang pemotong kayu, dan bisa juga petugas lab. Nah, jadi selanjutnya aku jelasin lagi mengenai
gejalanya. Apa sih gejalanya yang penting yang perlu kita ketahui nih? Sebelum dari faktor resiko nanti, aku akan jelasin juga lebih dalam lagi di pencegahan ya. Jadi sekarang aku jelasin lebih dahulu untuk gejalanya. Kalau untuk gejalanya sendiri, itu ada dua. Yang pertama itu adalah gejala ringan, yang kedua itu adalah gejala berat. Nah, kalau misalnya gejala ringan ini biasanya hanya ditemukan adanya nyeri pada bagian otot betis. Nah, ini nyerinya sangat khas dan ini merupakan salah satu ciri khas dari leptospirosis. Yang kedua ada demam di atas 38,5 derajat. Yang ketiga biasanya matanya disertai warna merah. Yang keempat lemas dan bisa disertai nyeri kepala atau sakit kepala. Kalau misalnya masuk ke gejala berat, ini adalah fase lanjutannya, di mana biasanya berlangsung lebih dari 1 minggu. Nah, biasanya gejala ini paling khasnya adalah matanya kuning atau kulitnya kuning. Yang kedua, biasanya ada masalah pada bagian paru-paru, ginjal, dan juga hati, di mana hatinya itu bisa membesar. Nah, ini paling khasnya adalah hati dan membesar dan matanya kuning dan juga kulitnya kuning. Apabila sudah masuk ke fase lanjutan seperti ini, kalian udah nggak bisa di puskesmas atau di klinik lagi. Kalian harus langsung ke rumah sakit karena fase ini adalah fase yang paling fatal, yang dimana biasanya sudah terlambat pengobatannya. Kalau misalnya memang sudah terlambat pengobatannya, di sini sulit sekali diobati dan bahkan biasanya bisa menyebabkan hingga kematian. Jadi jangan disepelein ya penyakit leptospirosis ini. Nah, jadi untuk pencegahannya apa sih, Dok? Oke, Dokter Tami akan coba menjelaskan pencegahannya. Jadi pencegahannya itu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak menimbun sampah. Karena hal ini akan menyebabkan tumpukan sampah dan menyebabkan banjir dan banyak tikus yang akan muncul ke permukaan. Lalu yang kedua, jangan lupa pada saat makan kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk memberantas hewan tikus itu yang berantara dari leptospiranya. Lalu yang keempat, jangan lupa juga untuk tadi faktor-faktor resiko dari pekerjaan tadi menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja. Misalnya seperti petani bisa menggunakan sepatu boot, atau biasanya petugas-petugas lab itu bisa menggunakan hazmat. Biasanya apabila memang sudah mengalami gejala tadi, kalian bisa langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Karena biasanya apabila memang ada lingkungan sekitar kalian yang mengalami keluhan-keluhan yang sudah aku jelasin dari berdasarkan gejala tadi, itu biasanya langsung ditangani dan bisa diberikan obat profilaksis atau obat pencegahannya sebelum kalian mengalami stadium lebih lanjut, atau memang kalian tidak memiliki gejalanya tapi lingkungan sekitar kalian memiliki gejalanya. Nah, jadi udah jelas banget nih penjelasan aku mengenai penyakit leptospira ini. Jadi kalian jangan salah lagi untuk mengetahui cara dini apa sih gejalanya dan apa sih itu leptospirosis ini. Dan juga aku harap kalian yang menonton video ini juga bisa menerapkan pencegahan-pencegahan yang tadi aku jelaskan. Penyakit leptospirosis ini terjadi kan karena banyak tumpukan sampah, maka dari itu aku harap bisa untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjadikan Indonesia bebas dari leptospirosis. Sekian apa yang aku sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik dan juga bisa diterapkan juga untuk pencegahannya, karena ini penyakit yang memang mungkin kalian tidak pernah dengar, tapi sekalinya terjadi, ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Baik, untuk itu aku tutup dengan pantun, pergi berlibur ke daerah Medan, tak lupa untuk membeli mangga. Jangan lupa untuk belajar menjaga kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih atas kalian yang setia untuk menonton video aku, dan semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk diri kalian. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian komen di YouTube channel Mars Urindo kelas 38E. Jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai jumpa.